Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 111. Stephen Lin menghela nafas. Setiap orang berhak memilih jenis kehidupan yang akan dijalani, tetapi hak ini harus ditegakkan atas dasar tidak mempengaruhi orang lain. Jelas, pilihan gaya hidup Zhao Dalong telah mempengaruhi dia dan keluarganya. Stephen Lin merasa kasihan pada keluarga Zhao Dalong. Mereka bahkan tidak dapat menebus beberapa ribu yuan untuk uang sekolah anak itu, tetapi Zhao Dalong menggunakan sebotol 7 atau 8 ribu sekop untuk menyerapnya. Stephen Lin merasa sedikit kecewa. Ada terlalu banyak orang di dunia ini yang memiliki kehidupan yang buruk. Dia tidak bisa mengaturnya, dan dia tidak punya niat untuk mengaturnya. Pulanglah. Stephen Lin berdiri. Ayo pergi, hampir sampai. Yao Jing juga bangkit dan berkata, apakah kamu akan pergi? Song Shiking tampak sedikit tidak yakin. Masih ada jadwal besok. Jangan minum terlalu banyak di malam hari, atau kamu tidak akan bisa bangun besok. Kata Yao Jing. Tidak apa-apa. Song Shiking mengangguk dan berkata kepada Zhao Dalong, saudara Dalong, ayo lakukan ini di malam hari. Apakah kamu tidak akan minum? Saya akan memesan 2 botol es of spades lagi untuk diminum. Zhao, kata Dalong. Mereka tidak meminum kita, kata seorang penggemar di sebelahnya. Ayolah, cukuplah. Stephen Lin berkata dengan cemberut. Dia sangat jijik dengan orang seperti ini yang menggunakan uang orang lain untuk berpura-pura dipaksa. Kipas itu sepertinya ingin membantah, tetapi Song Shiking segera menjawab, oke, kakak Dalong telah menghabiskan banyak uang malam ini. Petik 2. Kipas itu kemudian menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalau begitu tariklah, aku akan membayar tagihannya, kata Big Dragon, dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Aku akan pergi melihatnya. Song Shiking menyapa Yao Jing, dan mengikuti kakak Dalong pergi. Stephen Lin dan Yao Jing turun bersama, lalu memanggil taksi terlebih dahulu. Setelah menunggu beberapa saat, Song Shiking dan Zhao Dalong juga turun. Kakak Dalong, jangan mengemudi jika kamu mabuk. Kami bertiga akan naik taksi dan kembali, kata Song Shiking kepada Zhao Dalong. Ini tidak bisa dilakukan, aku harus mengirimmu kembali. Zhao Dalong menggelengkan kepalanya. Jangan minum saat mengemudi, jangan minum saat mengemudi, cepat kembali, sudah terlambat, kata Song Shiking. Tidak apa-apa, aku sudah minum dan mengemudi di kota Huanhai, dan tidak ada yang bisa menangkapku. Temanku adalah pemimpin polisi lalu lintas. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali, kata Zhao Dalong. Tidak perlu, Brother Dalong, Anda dapat meminta sopir untuk membantu Anda mengemudi kembali. Mobil kami telah tiba, ayo pergi dulu, kata Song Shiking, mengedipkan mata pada Yao Jing, lalu duduk langsung di kursi pengemudi. Yao Jing juga membuka pintu mobil dan masuk ke mobil. Saudara Dalong, mari kita lakukan ini dulu. Saya akan mengambilnya kembali. Anda dapat kembali dengan percaya diri. Ingatlah untuk tidak mengemudi. Tidak masalah bagaimana Anda minum dan mengemudi. Jika Anda menabrak orang lain, itu akan menyakiti seseorang. Keluarga lain. Stephen Lin menepuk pundak Zhao Dalong. Melihat bahwa dia tidak dapat mengirim Song Shiking kembali, Zhao Dalong tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi, ingat untuk memberitahu saya ketika Anda kembali. Petik 2. Stephen Lin mengangguk, masuk ke mobil, dan kemudian berkata kepada pengemudi, ayo pergi. Pengemudi menyalakan mobil dan pergi. Di dalam mobil, Stephen Lin berkata sambil tersenyum, kamu tidak asli. Kamu datang dari jarak jauh untuk menemukan daftar, tetapi kamu masih tidak dapat dikirim kembali ke hotel. Orang, kata Song Shiking. Tapi naga besarmu jelas tidak berpikir begitu. Ini makanan laut segar di malam hari, dan ini adalah KTV Es of Spades.
Bukankah itu semua untuk memenangkanmu? Kata Stephen Lin. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tipe orang yang memakan bibir lembut orang lain? Aku membayar biaya di KTV pada malam hari, kata Song Shiking. Oh, Stephen Lin sedikit terkejut. Saudara Dalong memiliki wajah yang baik, jadi saya tidak menghentikannya, dan saya senang melihatnya mengundang kami. Tetapi saya tahu bahwa saya tidak dapat membiarkan dia keluar dari uang ini. Anda adalah teman saya, dan para penggemar itu adalah juga dipanggil oleh saya. Bagaimana saya bisa malu membiarkan dia menghabiskan uang, kata Song Shiking. Dia tidak merampokmu, Stephen Lin bertanya. Saya membayar 30.000 yuan di muka di meja depan, dan dia tidak bisa menangkap saya. Saya berkata Stephen Lin. Apakah Anda pikir saya datang untuk mencari kakak laki-laki saya untuk makan dan minum? Song Shiking bertanya dengan cemberut. Ya. Stephen Lin mengangguk tanpa basa-basi. Kamu menang, kata Song Shiking. Stephen Lin tersenyum. Song Shiking pergi untuk membeli pesanan sebelumnya, yang sedikit tidak terduga dan membuatnya lebih melihat Song Shiking. Apa rencananya untuk besok? Song Shiking berbalik untuk bertanya pada Yao Jing. Pergi saja ke pantai dan nikmati matahari, kata Yao Jing. Saya menghubungi perusahaan fotografi pernikahan di sini, dan kami akan mengambil beberapa set foto pernikahan besok, kata Stephen Lin. Hah? Yao Jing memandang Stephen Lin. Saya sudah menikah selama 4 tahun, dan saya tidak punya satu foto pernikahan pun. Itu tidak masuk akal. Dinding kepala rumah kosong. Saya pikir saya harus mengikis beberapa foto, kata Stephen Lin. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu semua adalah hal bodoh yang dimainkan oleh anak muda? Tanya Yao Jing. Bukankah kita juga anak muda? Kita semua berusia di atas 30 tahun, saya sudah menyiapkan pakaian dan sebagainya, dan itu akan dikirim besok, jadi jangan khawatir lelah. Kali ini, kita akan fokus pada fotografi pernikahan. Kapan harus memotret dan kapan tidak, kami memiliki keputusan akhir, kata Stephen Lin. Oh. Yao Jing mengangguk, tidak menolak, tetapi tidak menunjukkan minat. Stephen Lin tahu temperamen Yao Jing, dia berkata pada dasarnya dia masih sangat bahagia di hatinya. Song Shiking melirik dua orang di kaca spion. Keduanya duduk agak berjauhan, tetapi postur duduk mereka sangat aneh. Harus dikatakan bahwa Stephen Lin dan Yao Jing setidaknya pasangan yang sangat baik dari wajahnya. Satu adalah Dewi Negara yang sangat kuat dan yang lainnya adalah pangeran tampan yang tampan dan tampan. Song Shiking memikirkan kakak laki-lakinya dalam daftar pekerja migran Afrika tanpa alasan. Kalau saja dia bisa lebih putih dan lebih tampan. Setelah setengah jam, ketiganya kembali ke hotel bersama. Yao Jing dan Song Shiking saling mengucapkan selamat malam di luar kamar, lalu kembali ke kamar mereka. Stephen Lin sedang duduk di ruang tamu, menonton TV dengan menyilangkan kaki. Foto pernikahan, apakah kamu benar-benar ingin mengambilnya? Yao Jing bertanya. Kalau tidak, Stephen Lin bertanya balik. Yao Jing sedikit mengernyit dan duduk di sebelah Stephen Lin, juga dengan kaki disilangkan. Kamu tidak mau. Stephen Lin menatap Yao Jing dengan heran. Ketika Yao Jing berkata dia mengira Yao Jing telah setuju, tapi sekarang sepertinya dia salah paham. Aku. Yao Jing tampak sedikit ragu-ragu. Ada apa denganmu? Stephen Lin bertanya. Hei. Yao Jing menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Aku paling terganggu oleh setengah bicara wanitamu. Stephen Lin mengerutkan kening. Sebenarnya, bukan karena aku tidak ingin menembak, hanya saja, aku baru saja mendapatkan 1 pound baru-baru ini. Yao Jing mengatakan apa yang dia katakan setelah perjuangan ideologis yang sengit. Stephen Lin menatap Yao Jing dengan ekspresi aneh, dan setelah lama menatap Yao Jing, wajah Yao Jing sedikit merah. Tertawalah jika kamu mau. Yao Jing menundukkan kepalanya dan berkata dengan telinga merah. Hahaha. Stephen Lin tertawa tegas,
dan tertawa sembarangan. Yao Jing sudah siap secara mental, tapi dia masih kesal ketika mendengar Stephen Lin tertawa seperti ini. Aku gendut, kamu senang? Yao Jing bertanya dengan wajah tegas. Tidak, bukan itu yang saya tertawakan, haha, Jing, apa yang Anda ingin saya katakan tentang Anda? Jika Anda mendapatkan 1 pon, dapatkah itu dianggap gemuk? Jika Anda kurang dari 10 pon, Anda tidak gemuk, Anda tahu. Dan saya benar-benar tidak tahu. Saya dapat melihat di mana Anda bertambah berat, wajah Anda tidak bertambah besar, leher Anda tidak bertambah tebal, anggota badan Anda tampak normal, dan perut Anda. Anda tidak gemuk sama sekali, di mana kamu menjadi gemuk? Stephen Lin bertanya. Apa yang kamu lakukan? Kamu hanya menjadi gemuk. Yao Jing berkata dengan marah. Tidak apa-apa untuk mendapatkan 1 pound, ada apa? Sosokmu masih sosok iblis, dan kamu masih membuat banyak wanita iri, cemburu. Jangan khawatir, pakaian yang aku buat pasti akan cocok, jangan khawatir. Stephen Lin berkata. Oh. Yao Jing mendengus dan berhenti bicara. Jangan terlalu banyak berpikir, pemotretan pernikahan ini hanya untuk membuat rumah lebih didekorasi. Kami masih teman sekamar yang sangat tegas, tidak ada yang lain. Stephen Lin tertawa. Ya. Yao Jing bersenandung, lalu bangkit dan berkata, aku mengantuk, aku akan tidur. Petik 2. Oke, selamat malam, kata Stephen Lin. Yao Jing mengangguk, berjalan ke kamar, dan menutup pintu. Ini sangat menarik, bahkan 1 pon lemak dapat dianggap serius. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Di dalam kamar, Yao Jing menanggalkan pakaiannya dan menghadap cermin. Dia di cermin memiliki lekuk tubuh yang jelas. Yao Jing menarik tali celana dalamnya yang dibeli bertahun-tahun yang lalu, tapi sekarang sudah ketat. Mengapa pon daging ini memiliki payudara yang panjang? Yao Jing bergumam dengan marah. Sementara itu, di sisi lain, Zhao Dalong mengendarai mobilnya kembali ke bawah. Keluarganya tinggal di sebuah bangunan kuno dengan lubang di dinding, yang tampaknya memiliki sejarah panjang. Zhao Dalong memarkir mobil, menyembunyikan kunci mobil dan naik ke atas. Rumah mereka tinggal di lantai 2, dan dibutuhkan tangga untuk sampai ke sana. Zhao Dalong datang ke pintu rumahnya dan melirik karakter merah besar di dinding. Dia sedikit mengernyit, membuka pintu dan masuk. Di dalam pintu ada ruang tamu yang agak sepi. Sebuah meja bundar sederhana diletakkan di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh beberapa kursi yang sudah jadi. Di depan ruang tamu terdapat TV LCD dengan kipas angin listrik di sebelah TV. Seorang wanita dengan kulit pucat sedang duduk di tepi meja bundar. Ada beberapa benda kecil di atas meja, dan wanita itu sedang merakitnya. Kembalilah. Melihat Zhao Dalong kembali, wanita itu segera berdiri dan menuangkan air. Ya, Zhao Dalong mengangguk. Minum banyak bar di malam hari. Bayinya sudah tidur. Wanita itu memberi Zhao Dalong segelas air. Oh. Zhao Dalong melirik barang-barang di atas meja dan berkata, apa itu? Tetangga sebelah menemukan saya beberapa kerajinan tangan, dan saya bisa membuat ratusan dalam 1 malam dengan uang receh. Wanita itu tersenyum dan berkata bahwa kelima jarinya ditutupi dengan selotip, karena ujung dan sudut benda-benda di atas meja itu tajam dan mudah tergores. Oh, terima kasih atas kerja kerasmu. Zhao Dalong berkata, menyesap air, dan menyerahkan cangkir itu kepada wanita itu. Dalong, kau, berapa hutangmu di luar? Tanya wanita itu hati-hati. Tidak banyak, hanya sedikit. Jangan memperhatikan orang-orang itu. Aku lelah. Aku akan tidur di kamar kecil dulu. Kamu menemani bayi itu, kata Zhao Dalong, berjalan ke sebuah kamar di sebelahnya, dan mengunci pintu. Wanita itu melihat pemandangan ini, menghela nafas, dan duduk di meja bundar untuk melanjutkan pekerjaan manualnya. Di kamar Zhao Dalong menemukan headset dan mencolokkannya ke ponselnya, lalu dengan terampil membuka perangkat lunak siaran langsung,
memasuki kamar Song Shiking, dan kemudian langsung memberikan roket 500 yuan sebagai hadiah. Saudara Dalong ada di sini. Saudara Dalong perkasa dan mendominasi. Rentetan di layar semuanya menyanjung Zhao Dalong. Zhao Dalong sedang berbaring di tempat tidur kayu sederhana, meniup kipas dan menyenandungkan lagu kecil. Bab 112. Magic Sea adalah kota di pulau kecil, paling terkenal dengan berbagai pantainya. Jenis pantai di kota Huanhai juga berbeda, ada yang berpasir putih, lembut dan halus, ada yang berpasir umum, agak kasar, dan ada yang hanya pantai berkerikil. Stephen Lin memerintahkan pemberhentian pertama mereka untuk menjadi tempat yang disebut Pantai Qin. Ini jelas tempat yang disebut Qin Hai. Ada banyak tempat wisata di China yang suka melakukan sentuhan serupa porselen, agar terlihat lebih tinggi, namun pemandangan Pantai Aegean ini memang wajib. Pantai Aegean berjarak kurang dari 100 meter dari Hotel Stephen Lin. Hotel ini juga menjadi salah satu hotel termahal di Magic Sea City karena pantai ini. Pukul 4 pagi, fotografer pernikahan sudah mengetuk pintu kamar Stephen Lin. Menurut arti perusahaan fotografi pernikahan, matahari terbit di pantai Aegean adalah 3 pemandangan teratas di seluruh kota laut ajaib, jadi hari ini harus diambil saat matahari terbit, apapun yang terjadi. Stephen Lin juga berpikir begitu, jadi dia menyetujui permintaan pihak lain. Waktu matahari terbit biasanya sekitar pukul 5. Fotografer dan penata rias datang ke kamar Stephen Lin pada pukul 4, secara alami untuk merias mereka berdua. Namun, ketika fotografer penata rias melihat Stephen Lin dan Yao Jing, mereka merasa membuang-buang waktu untuk merias wajah mereka berdua saat ini. Stephen Lin tampan dan tampan, Yao Jing cantik dan bergerak, keduanya seperti anak laki-laki dan perempuan emas, tanpa riasan apapun, tetapi mereka 10.000 kali lebih cantik daripada mereka yang memiliki riasan tebal. Oleh karena itu, waktu riasan setengah jam yang semula dijadwalkan akhirnya memakan waktu kurang dari 10 menit. 10 menit ini hanyalah sedikit lipstik dan alas bedak untuk Yao Jing. Adapun Stephen Lin, dia dengan hati-hati mencuci wajahnya, dan setelah mencuci minyak dari wajahnya, dia tidak perlu melakukan hal lain. Untuk pakaian, manajer kami berkata, Tuan Lin, apakah Anda mempersiapkan diri? Fotografer Xiao Wang bertanya kepada Stephen Lin. Ya, ini sedang dalam perjalanan untuk dikirim. Stephen Lin melihat arlojinya dan berkata, sebenarnya, Tuan Lin, Anda tidak perlu menyiapkan pakaian sendiri sama sekali. Perusahaan kami adalah perusahaan fotografi pernikahan terbaik di kota Huanhai. Kami memiliki semua jenis pakaian, dan semuanya adalah merek besar. Pasti sangat bagus untukmu dan istrimu. Cantik sekali, seperti pakaian seperti ini untuk foto pernikahan, kamu biasanya tidak memakainya sekali kamu memakainya, dan jika kamu membelinya sendiri, itu masih rugi. Xiao Wang mengingatkan dengan ramah. Tidak apa-apa. Istriku tidak memakai pakaian bekas, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Pasti sangat bahagia menjadi istrimu, kata Xiao Wang. Pada saat ini, bel pintu berdering dari luar pintu. Xiao Wang bergegas melihat pintu terbuka, dan menemukan beberapa pria kuat berjas hitam berdiri di luar pintu. Apa yang kamu lakukan? Xiao Wang bertanya dengan gugup. Mereka mengirim pakaian. Stephen Lin menjelaskan sambil berjalan di belakang Xiao Wang. Pakaian. Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa, Xiao Wang mengira orang-orang ini adalah pengawal pribadi. Sebanyak 7 atau 8 orang datang dan memasuki kamar Stephen Lin dengan 3 kotak besar yang tak tertandingi. Bos, total 6 set pakaian ada di sini. Seorang pria kuat berpakaian hitam berkata kepada Stephen Lin. Terima kasih atas kerja kerasmu. Stephen Lin mengangguk. Beberapa pria kuat berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Lin tampaknya juga seorang pahlawan, kata Xiao Wang. Mereka semua adalah orang-orang di perusahaan saya. Mereka terlihat garang, tetapi pada kenyataannya, semua orang adalah pria yang tangguh.
Omong-omong, saya telah menyiapkan total 6 set pakaian, yaitu gaun pengantin gaya barat, hanfu gaya Cina, dan pakaian Cheongsam dan Tang. Apa yang harus saya pakai dulu? Stephen Lin bertanya. Aku akan melihatnya dulu, kata Xiao Wang, mengulurkan tangan dan membuka sebuah kotak di sampingnya. Ketika kotak itu dibuka, Xiao Wang samar-samar melihat kilatan cahaya. Ini adalah gaun pengantin putih dengan jumlah berlian yang tidak diketahui bertabur di atasnya. Semburan kecemerlangan yang menyilaukan ini diselingi di bawah iluminasi lampu. Ini dia. Xiao Wang memandangi gaun pengantin dengan ngeri, mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan kemudian melihat label di lehernya. Ketika dia melihatnya, Xiao Wang tertegun. Sisbil. Ini gaun pengantin adat Sisbil. Rolls-Royce dari gaun pengantin legendaris. Seru Xiao Wang bersemangat. Sisbil. Penata rias Xiao Li mendengar suara itu dan berlari keluar dari kamar Yao Jing. Xiao Li, ini gaun pengantin adat Tesbil. Ini pertama kalinya aku melihatnya dalam hidupku, ya Tuhan. Dengan set yang begitu besar dan begitu banyak berlian, set ini akan menelan biaya lebih dari 1 juta. Xiao Wang dikatakan. Xiao Li bergegas mendekat, mengambil gaun pengantin putih dan meliriknya, lalu mengangguk penuh semangat. Ini memang gaun pengantin buatan Tesbil, gaun pengantin impian yang diimpikan setiap wanita. Tuan Lin, Anda. Uang besar. Xiao Wang berkata dengan emosi. Xiao Lin, bawa seseorang untuk membantu istriku mengenakannya. Gaun pengantin ini sangat tidak mudah dipakai, kata Stephen Lin. Oke. Xiao Lin buru-buru menyapa orang-orang yang akan datang, dan dengan hati-hati memindahkan gaun pengantin ke kamar Yao Jing. Tuan Lin, datang dan coba setelanmu juga. Setelan ini sepertinya dari Tesbi juga. Setelannya sangat cocok dengan gaun pengantin. Tidak perlu mencari setelan lain untuk dicocokkan. Xiao Wang mengeluarkan setelan jas dari kotak setelan hitam, katanya sambil membolak-baliknya. Stephen Lin mengangguk dan berjalan ke kamar bersama Xiao Wang. Beberapa menit kemudian, Stephen Lin telah berganti pakaian hitam, dan dia berdiri di depan cermin dan melihat dirinya sendiri. Sangat tampan. Stephen Lin tidak bisa menahan nafas. Setelan hitam dengan kemeja putih adalah cara termudah untuk memakainya, tetapi semakin sederhana, semakin sulit untuk memakai efek yang menakjubkan. Namun, ini bukan apa-apa bagi Stephen Lin. Dia mengenakan setelan ini seperti pangeran dari dongeng. Diperkirakan setiap daging segar kecil akan menghela nafas ketika melihat Stephen Lin saat ini. Tampan. Xiao Wang tidak tahu apakah itu karena ketulusan atau profesionalisme, dan dia juga memuji Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum, berjalan keluar ruangan, dan menunggu dengan tenang di ruang tamu. Pada saat ini, Song Siking, yang sudah selesai mencuci, juga datang ke kamar Stephen Lin. Ketika Song Siking melihat Stephen Lin untuk pertama kalinya, Song Siking hanya merasa napasnya membeku untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa Stephen Lin tampan, tetapi dia tidak menyangka Stephen Lin dalam setelan ini akan sangat tampan. Dia telah melihat banyak pria tampan, tetapi dia belum pernah benar-benar bertemu seseorang yang dapat membuatnya ingin jatuh cinta dalam sekejap. Tetapi baru saja, ketika dia melihat pandangan pertama Stephen Lin, Song Siking bahkan memiliki pertama kalinya. Anda ingin menggunakan. Wajah Song Siking memerah untuk sesaat, dan kemudian, Song Siking dengan cepat membersihkan kekacauan di benaknya, lalu menatap Stephen Lin dengan serius dan berkata, "Di mana Yao Jing?" "Ini belum siap," kata Stephen Lin. Suaranya sangat bagus. Song Siking tidak bisa menahan diri untuk berseru dalam hatinya. Dia cukup akrab dengan suara Stephen Lin, tetapi untuk beberapa alasan, dengan setelan ini, dia merasa bahwa suara Stephen Lin berbeda dari sebelumnya. Sepertinya agar lebih dewasa dan seksi. "Ada apa?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut saat melihat Song Siking mengepalkan tinjunya. "Tidak, tidak ada." Song Siking buru-buru membuang muka. Stephen Lin sedikit bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya berpikir bahwa Song Siking belum sepenuhnya bangun.
Sekitar pukul 4.40, pintu kamar Yao Jing didorong terbuka. Yao Jing meraih rok dengan kedua tangan dan berjalan keluar dari pintu perlahan. Ketika Yao Jing muncul di depan semua orang, tidak peduli pria atau wanita, tua atau muda, napas semua orang berhenti hampir pada saat yang sama. Bahkan penulis terhebat pun tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan kecantikan Yao Jing saat ini. Kecantikan Yao Jing luar biasa, melampaui segala sesuatu di dunia ini, bahkan melampaui berbagai keindahan yang digambarkan dalam novel. Dia berdiri di sana, berlian di ujung roknya kusam seperti batu. Xiao Wang mengambil kamera dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menekannya. Sebagai seorang fotografer emas, dia telah memotret banyak wanita cantik, tetapi dia belum pernah melihat yang seperti Yao Jing. Berjalan sangat tidak nyaman, kata Yao Jing. Pergi saja ke pantai di depan dan ambil beberapa foto, dan kamu bisa mengubahnya setelah selesai, kata Stephen Lin. Apakah itu terlihat bagus? Tanya Yao Jing. Ya, Stephen Lin mengangguk. Meskipun Yao Jing juga mengenakan gaun pengantin 4 tahun lalu, tetapi gaun pengantin itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan gaun pengantin saat ini, dan pada saat itu pernikahan keduanya adalah lelucon, dan tidak ada yang akan melakukannya. Peduli tentang Yao Jing. Apakah statis itu tampan? Ayo pergi, sinar matahari pertama akan muncul dalam 15 menit. Saya harap sinar matahari ini dapat menimpa Anda, sehingga mungkin saya dapat memotret pekerjaan yang paling memuaskan dalam hidup saya. Xiao Wang berkata dengan serius. Ayo pergi. Stephen Lin mengangguk, berjalan ke sisi Yao Jing dan dengan lembut mendukung Yao Jing, sementara Song Shiqing berjalan di belakang Yao Jing dan membantu Yao Jing merapikan roknya. Rombongan meninggalkan hotel dengan gagah berani dan pergi ke pantai Aegean, yang jaraknya kurang dari 200 meter dari hotel. Saat itu laut masih gelap. Hari sudah gelap sebelum fajar, tetapi sudah ada banyak orang di pantai. Orang-orang ini semua ada di sini untuk mengambil foto pernikahan. Hampir semuanya memiliki gaun pengantin putih dan jas hitam, karena kombinasi seperti itu dapat menghasilkan gambar yang paling indah di bawah kecemerlangan matahari terbit. Fotografer pernikahan ini tampan dan biasa saja. Karena pantai tidak berhubungan satu sama lain, mereka tidak jauh dari satu sama lain. Saat ini, semua orang sebenarnya mulai bersaing diam-diam di hati mereka. Gaun pengantin siapa yang bagus, yang memiliki nilai nominal tinggi. Namun, perbandingan ini tidak ada lagi setelah Yao Jing dan Stephen Lin muncul, karena begitu keduanya muncul, mereka segera menjadi anak laki-laki tercantik di seluruh pantai, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Semua orang menyingkir secara otomatis dan menyaksikan Stephen Lin dan Yao Jing berjalan menuju tempat terbaik di pantai Aegean. Pukul 5, matahari terbit. Matahari menyinari orang-orang bahagia ini sedikit demi sedikit. Ayo, Tuan Lin, Nona Yao, tolong cium muka dengan muka. Latar belakangnya adalah matahari yang baru lahir. Gambar ini pasti sangat indah, kata Xiao Wang keras sambil memegang kamera. Bab 113. Berciuman sesederhana bernafas untuk pasangan manapun, dan bahkan di mata banyak pasangan yang sudah lama menikah, mereka tidak lagi mengandalkan ciuman untuk meningkatkan selera mereka. Namun, hal ini tidak pernah terjadi pada Stephen Lin dan Yao Jing. Ukuran terbesar dari keduanya adalah berpegangan tangan di depan orang luar, dan mereka bahkan jarang berpegangan tangan. Biarkan mereka berciuman, apakah itu benar atau salah? Untuk Stephen Lin atau Yao Jing, ini adalah masalah besar. Lupakan saja, suami istri yang lama. Stephen Lin berinisiatif menolak lamaran Xiao Wang, karena akan sedikit aneh jika Yao Jing menolak. Yao Jing melirik Stephen Lin dan menemukan bahwa Stephen Lin sedang tersenyum padanya. Aku tidak terbiasa berciuman di depan orang lain, kata Yao Jing. Xiao Wang tertegun sejenak, lalu tersenyum meminta maaf dan berkata, salahku, aku lupa bahwa ada banyak orang lain di sini. Petik 2. Jika tidak apa-apa untuk membuat ciuman yang salah.
kata anggota staf di samping. Apakah salah berciuman? Stephen Lin memandang Yao Jing dan berkata, apakah tidak apa-apa? Yao Jing mengangguk, tidak malu, seolah dia berjanji pada Stephen Lin untuk makan malam bersama di malam hari. Padahal, Yao Jing adalah orang yang jarang pemalu, karena hatinya cukup kuat. Xiao Wang secara khusus menemukan tempat yang lebih tinggi, tepat di belakang Stephen Lin, dan berkata, Tuan Lin, Anda dekat dengan istri Anda, dan Anda berciuman seperti istri Anda. Dari sudut pandang saya, hanya ada satu orang yang berciuman. Itu ilusi, tapi dengan cara ini wajahmu akan kurang difoto. Petik 2. Tidak apa-apa. Stephen Lin melambaikan tangannya, lalu mengikuti kata-kata Xiao Wang dan mendekatkan wajahnya ke Yao Jing. Wajah Yao Jing tetap tidak bergerak, tidak mundur atau maju. Jarak antara wajah keduanya hanya berjarak sekitar 1 cm, dan Stephen Lin dan Yao Jing bisa merasakan napas satu sama lain, dan bahkan samar-samar merasakan suhu permukaan tubuh masing-masing. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin menatap Yao Jing begitu dekat. Tidak ada cacat pada kulit Yao Jing. Bahkan jika jaraknya sangat dekat, dia hampir tidak bisa melihat pori-pori, apalagi komedo. Kondisi kulit seperti itu secara logis akan membutuhkan prosedur perawatan yang sangat membosankan pada hari kerja, tetapi Stephen Lin tahu bahwa Yao Jing tidak melakukan banyak perawatan sama sekali, dia hanya menggunakan topeng. Semua ini menunjukkan bahwa Yao Jing terlahir cantik. Bagi Yao Jing, itu juga pertama kalinya dia melihat Stephen Lin begitu dekat. Dia merasa bahwa fitur wajah Stephen Lin sangat halus, seperti wanita, tetapi tidak selembut wanita alisnya yang lurus bahkan memberi orang sedikit ketangguhan. Tangguh dan tampan, wajah Stephen Lin hampir tidak memiliki jalan buntu. Tidak peduli pria seperti apa yang Anda sukai, Anda dapat menemukan bayangan di wajah Stephen Lin. Akan lebih baik jika aku bisa mengenalnya sebelum kita menikah. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Yao Jing. Jika keduanya bertemu sebelum mereka menikah, mungkin Stephen Lin yang tampan bisa memenangkan hatinya. Yao Jing tidak pernah merasa bahwa dia adalah orang yang mendalam. Dia juga menyukai anak laki-laki yang tampan, tetapi sangat disayangkan dia dan Stephen Lin bertemu setelah menikah, dan pada saat itu dia sangat menentang pernikahan ini. Konflik semacam ini akhirnya membuatnya dan Stephen Lin seperti sekarang ini. Kamu sangat cantik. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Yao Jing tertegun sejenak. Ada terlalu banyak orang yang mengatakan dia cantik, dan ada terlalu banyak orang yang mengatakan dia cantik, tapi seperti Stephen Lin, dia hampir mengatakannya di depan wajahnya, tidak pernah sebelumnya, dia bisa merasakan kehangatan dari mulut Stephen Lin. Petik 2. Kamu, aku memiliki bau mulut, dan aku marah baru-baru ini, kata Yao Jing. Kamu benar-benar tidak mengerti kesenangan. Stephen Lin tersenyum. Yao Jing tersenyum kecil. Klik. Xiao Wang dengan tegas menekan Rana. Hebat, foto ini sangat sempurna, ini pasti salah satu foto terbaik yang pernah saya ambil. Xiao Wang terus menghela nafas sambil melihat foto-foto di kamera. Apakah kamu ingin mengubah posturmu? Stephen Lin bertanya. Tentu saja, waktu matahari terbit sangat singkat, kamu harus memanfaatkan kesempatan, datang dan dengarkan instruksiku. Xiao Wang mengambil kamera dan mulai membiarkan Stephen Lin dan Yao Jing melakukan berbagai tindakan. Beberapa dari gerakan ini lucu, beberapa intim, dan beberapa menggoda. Kecuali ciuman sebelumnya, Stephen Lin bekerja sama dengan Yao Jing dalam tindakan lain. Setelah beberapa menit pemotretan, Xiao Lin menjentikkan jarinya dengan puas dan berkata, "Oke, selesai, terima kasih atas kerja sama Anda, ini jelas merupakan bidikan tercepat dan paling sempurna yang pernah saya ambil, dan foto-foto ini hampir tidak perlu diedit. Kalian, datang dan lihatlah." Xiao Wang melambai ke Stephen Lin. "Pergi dan lihatlah." Stephen Lin mendukung Yao Jing dan berjalan ke sisi Xiao Wang. Xiao Wang memanggil foto-foto yang baru saja diambil di kamera satu persatu dan menunjukkannya kepada Stephen Lin.
Saya harus mengatakan bahwa masih ada perbedaan antara fotografer profesional dan orang biasa. Ketika Stephen Lin berpose sekarang, dia tidak merasakan keindahan yang luar biasa, tetapi ketika dia mengambil foto, rasa keindahan segera keluar. Xiao Wang mengambil setidaknya ratusan foto, beberapa di antaranya mengambil lebih dari selusin gambar hanya dengan satu tindakan. Menurut Xiao Wang, setiap menit, setiap detik, setiap saat, ekspresi orang dan pemandangannya halus. Berbeda, jadi begitu dia memutuskan untuk memotret, dia akan terus menekan tombol ranah. Stephen Lin masih cukup puas dengan profesionalisme Xiao Wang, dia mengambil kamera Xiao Wang dan melihat foto-fotonya. Tiba-tiba, tangan Stephen Lin berhenti sejenak, dan kemudian dia mengerutkan kening, menunjuk ke sebuah titik di foto dan berkata, "Apa ini?" Xiao Wang dan Yao Jing melihat posisi jari Stephen Lin. Lokasi yang ditunjuk Stephen Lin berada di laut. Foto ini terdiri dari dua bagian, satu adalah Stephen Lin dan Yao Jing, dan yang lainnya adalah laut yang sedang mandi matahari terbit. Pada saat ini, ada titik hitam samar di permukaan laut foto. "Pantulkan cahayanya," kata Xiao Wang. "Bukan seperti itu," kata Stephen Lin, menekan titik hitam dengan ibu jari dan jari telunjuknya, lalu memperbesar titik hitam itu. Zoom ini, baik Xiao Wang dan Yao Jing tercengang. "Ini adalah kepala manusia," Xiao Wang berkata dengan ngeri. Stephen Lin mengangguk. Kamera ini memiliki piksel yang sangat tinggi, jadi setelah memperbesar, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa titik hitam itu adalah kepala manusia yang mengambang di laut. Stephen Lin melirik lokasi di permukaan foto, lalu bergegas ke tempat di pantai tempat foto itu diambil, dan melihat ke kejauhan. Di laut di kejauhan, ombaknya tidak besar, tetapi masih jatuh di laut, mewarnai laut menjadi kuning keemasan. Xiao Wang juga berlari ke pantai, dia saling memandang, melihat ke laut lagi, dan berkata dengan gugup, "Mungkinkah seseorang berenang? Ini tidak terlihat seperti berenang." Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berenang. Dia masih bisa melihat orang yang tenggelam. Di foto itu, hanya satu kepala yang keluar dari laut. Itu jelas tenggelam. Penglihatan Stephen Lin sangat bagus, tetapi laut di bawah sinar matahari terbit sangat menyilaukan, sehingga sulit untuk melihat kondisi spesifik di laut. Pada saat ini, Song Shiking dan Yao Jing juga datang ke sisi Stephen Lin. Diam-diam bilang ada seseorang di laut. Song Shiking bertanya, "Bantu lihat dan lihat di mana ada orang," kata Stephen Lin. Song Shiking buru-buru menunjuk jari kakinya dan melihat ke kejauhan. Pada saat yang sama, orang lain yang memotret gaun pengantin Stephen Lin juga berlari. "Apakah di sana?" Song Shiking tiba-tiba menunjuk ke barat daya dan berteriak. Stephen Lin melihat ke arah Song Shiking, dan pada jarak sekitar 2 atau 300 meter dari mereka, dia samar-samar bisa melihat titik hitam mengambang di laut, mengambang bersama ombak. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke laut. "Hati-hati," teriak Yao Jing. Namun, dia tampaknya sedikit terlambat, dan Stephen Lin sudah menghilang dari pandangannya. "Bukankah ini omong kosong, ini laut, bagaimana mungkin menyelamatkan orang di tempat yang begitu jauh?" seru Song Shiking dengan penuh semangat. Yao Jing melihat ke kejauhan dengan gugup. Dia telah belajar berenang. Guru pada saat itu pernah berkata bahwa tidak peduli seberapa bagus keterampilan berenang Anda, yang terbaik adalah tidak pergi ke sungai yang tidak dikenal. Laut, sama sekali tidak boleh pergi. Dia tidak tahu bagaimana keterampilan berenang Stephen Lin. Saat ini, Stephen Lin melompat ke laut sendirian, dan hatinya menggantung tak terkendali. "Ayo, seseorang telah jatuh ke dalam air." Xiao Wang berteriak keras. Mendengar teriakan itu, beberapa orang bergegas ke rumah kecil di tepi pantai, mengeluarkan pelampung, jaket pelampung, dan yang lainnya dengan cepat berlari ke arah Xiao Wang. Di laut di kejauhan, Stephen Lin sudah berenang ke tepi titik hitam. Ini memang orang yang tenggelam, dan dia juga seorang wanita. Pada saat ini,
wajah wanita itu ditutupi oleh rambutnya, sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Stephen Lin berputar di belakang orang itu, mengaitkan lehernya dengan tangannya, lalu berbalik dan berenang ke pantai. Bagi Stephen Lin, sangat mudah untuk membawa seseorang ke laut dalam situasi lokal seperti itu. Dia adalah orang yang pernah membawa ratusan pound dan berenang puluhan kilometer di lautan badai. Tepat ketika orang-orang di pantai hendak masuk ke air, Stephen Lin sudah menyeret wanita yang tenggelam itu ke pantai. Stephen Lin memegang wanita itu di kedua tangan dan keluar dari laut, bergegas beberapa langkah, datang ke tempat di mana ombak tidak bisa mencuci, dan kemudian meletakkan orang itu di pantai. Yao Jing bergegas mendekat, tidak peduli rok di bawah tubuhnya telah basah dan kotor oleh air laut. "Bagaimana kabarmu?" tanya Yao Jing. "Tidak apa-apa." Stephen Lin menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan dan memeriksa di bawah hidung wanita yang tenggelam itu. Wanita itu kehabisan napas dan tampak seperti tenggelam untuk sementara waktu. Stephen Lin mengangkat tangannya untuk memegang leher wanita itu. Untungnya, wanita itu masih memiliki sedikit denyut nadi. Meskipun sangat lemah, jika ada denyut nadi, setidaknya ada kemungkinan untuk diselamatkan. Stephen Lin tidak peduli untuk berbicara dengan Yao Jingduo, jadi dia berlutut di samping wanita itu, pertama-tama membuka mulut wanita itu dengan tangannya, membersihkan puing-puing dari mulut, dan kemudian menarik lidahnya keluar dari mulut. Setelah itu, Stephen Lin memeluk mulut wanita itu, posisi perut dan pinggang lawan, berdiri, membalikkan punggung, lalu terus berjabat tangan. Beberapa detik kemudian, wanita itu memuntahkan beberapa suap air, tetapi masih tidak bisa bernapas. Melihat ini, Stephen Lin meletakkannya di tanah, mencubit lubang hidungnya, mengangkat rahangnya, meletakkan mulutnya di depan mulut orang lain, dan meniup mulutnya yang besar. Ketika dada wanita itu terangkat sedikit, Stephen Lin melepaskan. Tangannya memegang hidung, tangan lainnya menghantam dada wanita itu. Muntah. Wanita itu memuntahkan beberapa teguk air lagi, dan kemudian dengan cepat kembali bernapas. Bab 114, Men, itu diselamatkan. Hidup dan mati tenggelam dipertaruhkan. Jika garis itu tidak lewat, maka yin dan yang terpisah. Jika Anda melewati batas, Anda akan bisa mendapatkan kembali pikiran Anda, mendapatkan kembali kewarasan Anda dan memulihkan kekuatan fisik Anda di saat berikutnya. Orang-orang di sekitar bersorak, dan yang lainnya bertepuk tangan. Wanita yang tenggelam itu kembali ke jiwanya dan menatap langit dengan mata terbuka. Stephen Lin mengerutkan kening, karena dia tidak bisa melihat kegembiraan di sisa hidupnya dari mata ini, beberapa hanya keputusasaan akan kenyataan. Hanya dalam sekejap, Stephen Lin mengerti bahwa ini bukan pria yang tenggelam, tetapi seorang pria yang melompat ke laut. Menyelamatkan seseorang yang ingin mati. Wanita ini tampak berusia 40 tahun, kulitnya sudah tua, dan pakaian di tubuhnya sangat biasa. Dia seharusnya tidak terlihat seperti orang kaya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Song Siking tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Melihat wanita itu terbaring tak bergerak, dia berpikir bahwa orang itu belum pulih. Wanita itu duduk dan menatap Stephen Lin. Stephen Lin juga menatapnya. Setelah menonton selama beberapa detik, Stephen Lin berkata, "Pikirkan keluargamu, pikirkan anak-anakmu, apapun yang terjadi, selalu ada harapan dalam hidup." Petik 2. Wanita itu langsung menangis. Tangisannya bukan melolong seperti itu, tetapi dia terus-menerus menangis dan terisak, tetapi dia tidak pernah membuat suara keras. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, seperti Stephen Lin, mereka juga umumnya mengerti bahwa ini adalah orang yang melompat ke laut, bukan orang yang tenggelam. Pantai Aegean tidak hanya tempat suci untuk foto pernikahan, tetapi juga tempat di mana banyak orang mencari kematian. Dasar laut di sini memiliki sudut kemiringan yang relatif besar. Jika Anda melompat ke laut, jika Anda berjalan lebih dari 10 meter ke laut, air laut pada dasarnya akan menenggelamkan Anda. Pada titik ini, matahari berada tepat di atas laut.
Matahari terbit jatuh di wajah wanita ini, dan air matanya membuat banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Stephen Lin tidak tahu apa yang terjadi pada orang ini, dan dia tidak tertarik untuk mempelajarinya. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Yao Jing dan berkata, "Ayo pergi." Petik 2. Apakah orang ini baik-baik saja? Tanya Yao Jing dengan suara rendah. Umumnya, orang yang melompat ke laut tidak akan melompat untuk kedua kalinya setelah diselamatkan sekali, kata Stephen Lin, melepas jas dan kemejanya yang basah. Matahari terbit menyinari tubuhnya yang bersudut, dan banyak calon pengantin yang mengenakan foto pernikahan meluruskan pandangannya. Mengapa orang yang melompat ke laut tidak ingin mati setelah diselamatkan sekali? Yao Jing bertanya dengan curiga. Proses tenggelam sangat menyakitkan, dan mereka yang telah mengalami rasa sakit seperti ini dan selamat karena keberuntungan tidak akan memilih metode kematian ini lagi, kata Stephen Lin, mengibaskan rambutnya yang basah. Tetesan air mengalir di tubuhnya, dan hampir semua wanita yang hadir, termasuk beberapa pria, menelan pada saat yang bersamaan. Awalnya, banyak pria yang sangat cemburu karena Stephen Lin memiliki istri yang begitu cantik, tetapi sekarang, lebih banyak wanita yang cemburu pada Yao Jing, yang memiliki suami yang tampan dan penyayang. Lalu apakah dia masih akan mencari kematian? Yao Jing bertanya. Mungkin atau mungkin tidak, siapa tahu. Stephen Lin mengangkat bahu dan terus berjalan keluar. Dia bukan orang yang baik. Jika dia tidak bisa menyelamatkan orang sekali, dia harus menyelamatkan mereka sepenuhnya. Semua orang tinggal di tempat ini. Semua jenis kesulitan akan ditanggung di dunia. Beberapa orang menanggungnya, dan beberapa orang jatuh. Menyelamatkan penderitaan adalah apa yang bodhisattva dan juru selamat lakukan, dan apa yang bisa dia lakukan adalah tidak melihat seseorang mati di depannya. Seperti untuk ini, apakah seseorang ingin melarikan diri untuk mati di tempat lain? Dia tidak bisa mengendalikannya, dan dia tidak memiliki kemampuan. Yao Jing tidak tahan, dan dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menyelamatkan semua orang yang menderita, tetapi ketika orang seperti itu muncul di depannya, dia masih ingin membantunya. Bagaimanapun, itu adalah kehidupan manusia. Song Shiking dengan sempurna menjelaskan pikiran Yao Jing dalam tindakan. Tidak lama setelah Stephen Lin dan yang lainnya meninggalkan pantai dan kembali ke hotel, Song Shiking muncul di depan Stephen Lin dengan bantuan pria penyelam itu. Dia basah kuyup, dan dia akan masuk angin jika dia tidak mengganti pakaiannya, jadi aku membawanya kembali ke kamarku dan mengganti pakaiannya. Song Shiking menjelaskan. Stephen Lin melirik termometer yang tergantung di dinding. Termometer menunjukkan bahwa suhu di luar adalah 30 atau 40 derajat. Agak sulit untuk membuat orang masuk angin pada suhu ini, tetapi Stephen Lin tidak banyak bicara. Dia memiliki hak untuk berdiri di sela-sela, dan yang lain secara alami memiliki hak untuk menyelamatkan penderitaan. Wanita yang tenggelam itu tidak berbicara dengan mata merah, tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah itu karena tenggelam barusan. Melihat ini, sangat mungkin untuk masuk angin. Ayo pergi. Stephen Lin berjalan kembali ke kamarnya. Shiking, aku akan mengganti pakaianku dan kemudian menemukanmu. Yao Jing menjelaskan kepada Song Shiking, dan mengikutinya kembali ke kamar. Shiking sebenarnya adalah orang yang sangat berhati hangat. Yao Jing menjelaskan kepada Stephen Lin. Aku akan mandi. Kamu bisa menelepon resepsionis sebentar dan meminta mereka menyiapkan sup jahe untuk dikirim ke Song Shiking, kata Stephen Lin. Yao Jing mengangguk, memperhatikan Stephen Lin berjalan ke kamar mandi, lalu mengangkat telepon kamar dan menelepon meja depan. Ketika Stephen Lin keluar dari kamar mandi, Yao Jing sudah pergi ke kamar Song Shiking. Stephen Lin berganti pakaian dan memanggil Xiao Wang yang sedang menunggu di bawah. Saya mungkin tidak bisa memotret di sore hari. Menantu perempuan saya ingin menjadi orang baik dengan sahabatnya. Stephen Lin tersenyum. Tidak apa-apa, Tuan Lin, Anda telah memesan kami selama seminggu,
dan kami dapat mengirimkan apapun yang Anda inginkan selama minggu ini. Xiao Wang berkata sambil tersenyum. Baiklah, oke. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia menutup telepon, lalu berjalan keluar kamar dan mengetuk pintu kamar Song Shiking. Di kamar Song Shiking, wanita yang tenggelam itu sudah berganti pakaian dengan Song Shiking. Wanita itu tampak berusia 40-an ketika dia tenggelam sebelumnya, tetapi sekarang dia merawatnya dan mengganti pakaiannya dengan pakaian muda, dan dia tampak seperti baru berusia sekitar 30 tahun. Memang benar bahwa orang bergantung pada pakaian. Stephen. Yao Jing berjalan ke sisi Stephen Lin. Bagaimana situasinya? Stephen Lin bertanya dengan suara rendah. Namanya Suking. Dia berusia 36 tahun ini, dan dia tidak banyak bicara, dia hanya ingin meminjam uang, kata Yao Jing. Meminjam uang. Stephen Lin mengangkat alisnya, biasanya seorang wanita seusia ini ingin mati, baik karena suaminya berselingkuh, atau karena akun keuangannya tidak jelas. Saat ini, wanita ini harus menjadi yang terakhir. Berapa? Stephen Lin bertanya. 300.000. Kata Yao Jing. 300.000. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, wanita itu hanya gila, siapa yang akan meminjamkanmu 300.000 ketika mereka bertemu denganmu? 300.000 bukanlah jumlah yang kecil, bahkan jika Anda dapat membayarnya kembali, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membayarnya kembali? Tetapi orang normal manapun tidak akan meminjamkan uang ini. Meskipun Song Shiking dan Yao Jing memiliki cinta, tidak realistis bagi mereka untuk memberikan 300.000 tanpa alasan. Kakak Su, mengapa kamu ingin meminjam uang? Song Shiking bertanya. Mendengar Song Shiking mengajukan pertanyaan ini, Stephen Lin merasa bahwa Song Shiking adalah orang yang tidak berotak. Secara umum, jika Anda tidak ingin meminjamkan uang kepada orang lain, maka jangan tanyakan kepada pihak lain mengapa mereka meminjam uang, sehingga pihak lain tidak akan membuang banyak uang yang akan membuat Anda malu. Benar saja, ketika Song Shiking menanyakan pertanyaan ini, wanita bernama Suking terisak dan menceritakan kisahnya. Dia memiliki seorang suami dan seorang anak. Keluarga itu menjalani kehidupan yang baik setahun yang lalu. Sangat disayangkan bahwa suaminya kehilangan banyak uang dalam bisnis, dan dia berhutang pinjaman riba yang tidak dapat dia bayar kembali. Saya membawanya dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak membayar uang, dia akan memotong kaki suaminya. Singkatnya, dia tidak tahan dengan semua ancaman, jadi dia membeli asuransi kecelakaan untuk dirinya sendiri. Uang pertanggungan masih tinggi. Langsung ke laut, untuk dapat memberikan keluarga sejumlah kompensasi. Stephen Lin berdiri dan mendengarkan Suking menceritakan kisahnya sendiri. Semakin dia mendengarkan, semakin akrab paruh pertama dari apa yang dia katakan. Siapa nama wanita ini? Stephen Lin bertanya pada Yao Jing, yang tidak mendengarnya dengan jelas sebelumnya. Suking, kata Yao Jing. Suking. Stephen Lin sedikit mengernyit. Namanya agak familiar. Sepertinya, aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Saat berikutnya, mata Stephen Lin tiba-tiba menyala. Ketika saya melihat profil Zhao Dalong, dikatakan bahwa Zhao Dalong memiliki seorang istri bernama Suking, dan mereka juga memiliki seorang anak yang akan pergi ke taman kanak-kanak. Ketika saya menemukan profil yang relevan dari istri Zhao Dalong, tidak ada foto terlampir, jadi Lin saya tidak tahu seperti apa Suking ini, tetapi tampaknya orang di depan saya, 80%, adalah istri Zhao Dalong. Stephen Lin tidak bisa menahan tawa, dunia ini sangat kecil, baru saja selesai minum dengan Zhao Dalong kemarin, dan hari ini istri Zhao Dalong melompat ke laut dan diselamatkan sendiri. Song Shiking di samping mengerutkan kening ketika dia melihat Stephen Lin tersenyum. Penampilan heroik Stephen Lin dalam menyelamatkan orang masih sangat mengejutkannya, dan itu juga membuatnya sangat mengubah pandangannya tentang Stephen Lin tanpa diduga. Sekarang Suking menceritakan masa lalunya yang menyedihkan,
dia masih bisa tertawa. Mengapa pria ini begitu tidak berperasaan? Keluarganya sangat menderita, dan Stephen Lin masih tertawa karena dia ingin bunuh diri dan menipu asuransi untuk keluarganya. Jangan pikirkan lagi. Kamu bisa menghasilkan uang tanpa uang, tetapi kamu benar-benar tidak memiliki orang tanpa orang, kata Song Shiking. Aku tidak bisa menahannya. Su King menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah kehilangan semua tabungan kami. Uang sekolah untuk taman kanak-kanak bayi belum dibayar, dan suami saya berutang begitu banyak uang. Saya tidak akan mati, dan saya tidak akan pernah bisa membayarnya. Uang ini kembali dalam hidupku. Xiao Song, bisakah kamu tinggal di sini? Hotel yang bagus pasti orang kaya. Saya tahu permintaan saya terlalu banyak, tetapi saya sangat berharap Anda dapat menyelamatkan orang sampai akhir. Saya mohon, seperti yang dikatakan Su King, dia berlutut di tanah. Hei, Sister Su, jangan lakukan ini. Song Shiking dengan cepat membantu Su King berdiri. Su King terus menyeka air matanya, dan ada banyak jejak kehidupan keras di tangannya. Seorang wanita berusia awal 30-an, dengan sepasang tangan berusia 40-an dan 50-an, dan wajahnya yang layu, sudah cukup untuk membuat orang bergerak. Tepat ketika Song Shiking hendak mengatakan sesuatu, teleponnya tiba-tiba berdering. Song Shiking mengangkat telepon, berjalan ke samping, dan mengangkatnya. Shiking, aku cuti hari ini, aku tidak pergi ke perusahaan, aku akan mengajakmu bermain, aku sudah di bawah di hotelmu. Suara Zhao Dalong datang dari ujung telepon yang lain. Saudara Dalong, ada sesuatu yang harus saya lakukan di sini. Tunggu saja, kata Song Shiking. Ada apa? Katakan padaku jika kamu memiliki sesuatu, dan aku akan membantumu menyelesaikannya, kata Zhao Dalong. Song Shiking melirik Su King yang terisak, ragu-ragu dan berkata, ini benar-benar agak sulit untuk ditangani, datang dan bantu saya dengan staf saya, kamar saya 1901. Petik 2. Oke, saya akan segera naik. Petik 2. Bab 115. Song Shiking menutup telepon, berjalan ke sisi Yao Jing dan berkata dengan suara rendah, Saudara Dalong ada di sini, dia ingin mendatangi saya. Petik 2. Biarkan dia datang, dia orang lokal, mungkin ada cara lain. Yao Jing mengangguk. Ekspresi wajah Stephen Lin di samping agak menarik. Zhao Dalong akan datang. Kemudian tunggu sebentar dan itu akan menyenangkan. Song Shiking berjalan ke Su King dan duduk, dan berkata, Saudari Su, jika Anda ingin meminjam uang, saya dapat meminjamkannya kepada Anda, tetapi daripada meminta seseorang untuk meminjam uang, lebih baik untuk mendukung diri Anda sendiri. Ada kakak laki-laki yang datang sebentar lagi, dan dia sangat cakap dengan Anda. Saya dapat memintanya untuk membantu Anda dengan urusan Anda, rentenir atau sesuatu, dan mencoba untuk hanya membayar kembali pokoknya. Adapun uang hutang lainnya, saya akan meminta kakak laki-lakiku untuk mengatur pekerjaan yang lebih baik untukmu. Uang itu selalu dapat dibayar kembali. Petik 2. Terima kasih. Kamu, Xiao Song, aku tahu bahwa aku meminta terlalu banyak. Aku tidak berharap kamu bersedia melakukannya, bantu saya. Selama saya dapat membayar kembali pokok tanpa membayar bunga apapun, saya pasti akan bekerja keras untuk membayar kembali uang itu. Suami saya juga orang yang nyata. Dia akan segera membayar kembali uang itu dengan saya. Su King berkata dengan penuh semangat. Kakak laki-laki saya sangat baik dan murah hati, kata Song Shiking. Dia sebenarnya ingin meminjamkan uang kepada Su King, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu. Daripada hanya meminjam uang, akan lebih baik untuk bertanya kepada Zhao Dalong membantu dan mengatur untuk pekerjaan atau sesuatu, lebih baik mengajari seorang pria cara memancing daripada memberi seorang pria ikan. Menurut Song Shiking, bantuan semacam ini lebih baik. Stephen Lin berdiri di sampingnya, meraih tangan Yao Jing, dan berjalan ke samping.
Ada apa? Yao Jing bertanya dengan suara rendah. Tunggu drama besar dirilis, menjauhlah, agar tidak terpengaruh, kata Stephen Lin. Apa maksudmu? Yao Jing bertanya dengan curiga. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah sekitar 1 menit atau lebih, bel pintu berbunyi. Stephen Lin berjalan ke pintu dan membukanya. Xiao Lin, kenapa kamu di sini? Zhao Dalong di luar pintu sedikit terkejut. Kita semua di sini, masuk. Stephen Lin membuka pintu dan melangkah ke samping. Zhao Dalong masuk dan berkata sambil berjalan, "Si King, apakah sesuatu benar-benar terjadi? Ceritakan padaku tentang itu, Saudara Dalong." Saudara Dalong, tanda seru petik 2. Song Si King berdiri dan menunjuk Su yang ada di sampingnya. King berkata, "Aku akan memperkenalkan Anda kepada seseorang terlebih dahulu, ini adalah..." Petik 2. Dalong, Su King. Zhao Dalong dan Su King melihat satu sama lain pada saat yang sama dan memanggil pada saat yang sama. Song Si King tertegun sejenak dan bertanya, "Kakak Dalong, apakah kamu kenal Sister Su? Mengapa kamu di sini? Cepat kembali untukku." Ekspresi Zhao Dalong berubah dan dia menunjuk ke pintu dengan penuh semangat. "Ayah anakku, ada apa? Kamu tahu Nona Song? Kenapa aku tidak tahu kamu punya teman seperti Nona Song?" Su King bertanya dengan curiga. "Ayah bayi." Song Si King terkejut. Dia menatap Zhao Dalong, dan kemudian ke Su King. Dalam sekejap, dia benar-benar mengerti. "Kamu cepat untukku, tapi kamu membuatku malu di luar. Ini adalah mitra pentingku, jangan ganggu urusanku." Zhao Dalong berjalan ke arah Su King sambil berbicara dan meraih lengan Su King yang baru saja ditarik keluar. "Saudara Dalong, apa yang kamu lakukan menarik orang?" Song Si King meraih tangan Zhao Dalong dan berkata, "Ini adalah masalah pribadi keluarga kami, jangan khawatir tentang itu." Zhao Dalong mendorong tangan Song Si King menjauh. "Dalong, kamu menyakitiku," kata Su King sedih. Dengan wajah gelap, Zhao Dalong menarik Su King keluar dari ruangan tanpa sadar. Samar-samar aku bisa mendengar suara sedih Su King, tapi itu sudah sangat samar, dan aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Song Si King tetap di tempatnya, tidak mengejarnya. Yao Jing juga mengerti apa yang terjadi saat ini. "Kamu sudah tahu?" Yao Jing bertanya pada Stephen Lin dengan suara rendah. "Baru tahu," kata Stephen Lin. Yao Jing menghela nafas, berjalan ke sisi Song Si King, meraih tangan Song Si King dan berkata, "Kamu naga besar." Petik 2. Jangan bicarakan itu. Song Si King menggelengkan kepalanya, berbalik dan duduk di sofa, menutupi tubuhnya. Tangan dengan tangannya sendiri. Dia tidak pernah bermimpi bahwa itu akan menjadi situasi seperti itu. Suami Su King mengatakan bahwa dia kehilangan uang dalam bisnis, berutang banyak, dan bahkan tidak dapat membayar uang sekolah taman kanak-kanak. Anak-anak akan menjadi orang yang terakhir berada di klub malam. Malam Zhao Dalong, yang mencuci tangannya dengan es of spades senilai 8 atau 9.000 yuan. Kedua karakter ini, yang tidak mungkin terkait sama sekali, bergabung bersama di depannya saat ini. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Song Si King meletakkan tangannya dan berkata dengan nada yang tidak dapat dipercaya dengan mata merah. Yao Jing duduk di sebelah Song Si King dan berkata, "Saya sudah membaca berita, ada banyak orang, mereka tidak punya banyak uang, tetapi mereka masih harus menghabiskan sebagian besar uang untuk memberi hadiah kepada pembawa berita wanita. Mereka lebih suka makan mie instan 3 kali sehari sendiri. Saya harus memberikan sebagian besar uang kepada jangkar wanita." Petik 2. Tetapi Saudara Dalong tidak terlihat seperti itu. Dia telah membayar saya hampir 300.000 yuan selama lebih dari setahun, dan dia juga mengendarai BMW. Tidak sama sekali. Dia adalah orang dengan kehidupan yang sulit, kata Song Si King dengan penuh semangat. "BMW-nya disewa," kata Stephen Lin. "Bagaimana kamu tahu?" Song Si King bertanya. "Saya tidak suka orang-orang di sekitar saya yang tidak tahu detailnya,
jadi saya memeriksanya, kata Stephen Lin. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Song Shiking menatap Stephen Lin dan bertanya. Mengapa saya harus mengatakan itu? Stephen Lin bertanya secara retoris. Kamu tahu bahwa situasi keluarganya tidak baik, mengapa kamu tidak menghentikannya? Song Shiking berdiri dengan penuh semangat dan bertanya. Dia berusia 30-an, dan dia sudah dewasa. Bahkan orang tuanya tidak bisa mengendalikannya. Apakah Anda pikir saya bisa mengendalikannya? Uang itu miliknya sendiri, apakah itu dipinjam atau ditipu, dia memilikinya. Kuan Hua, mengapa saya harus melakukannya? Menghentikannya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Tapi Su Qing tidak ragu-ragu untuk bunuh diri demi dia, kata Song Shiking dengan mata merah. Sebenarnya, dia tidak menghabiskan banyak uang tadi malam. Kamu membayar untuk perjalanan KTV yang hanya makan. Sisa uang itu diberikan kepadamu sebagai hadiah selama setahun terakhir. Itu tidak masuk akal, Stephen Lin berkata. Song Shiking menutupi wajahnya dan kembali duduk di sofa. Jingjing, saya benar-benar tidak menyangka bahwa situasi di rumah saudara Dalong akan seburuk sekarang. Ini, jika saya tahu, saya pasti tidak akan membiarkan dia memberi saya hadiah. Sebenarnya, saya tidak, jangan biarkan dia memberiku hadiah. Dia berinisiatif menyikat hadiah itu, kata Song Shiking. Sekarang setelah semuanya terjadi, pikirkan tentang bagaimana menghadapi akibatnya. Yao Jing menghela nafas. Bagaimana menghadapi akibatnya? Ya, bagaimana menghadapi akibatnya? Tanya Song Shiking. Kembalikan uang itu kepada orang lain, sebanyak yang kamu bisa kembalikan, bicaralah dengan jelas dan katakan, jadi setidaknya kamu bisa memiliki hati nurani yang bersih. Kata Yao Jing. Ya, itu benar, pengembalian uang. Song Shiking tiba-tiba menyadari, lalu dengan cepat mengambil ponselnya dan membuka perangkat lunak siaran langsung. Saya menerima total lebih dari 200.000 hadiah darinya. Saya akan melihat berapa banyak. Setelah statistik, saya akan mengembalikan semua 200.000 kepadanya, kata Song Shiking. Apakah kamu tidak punya ratusan ribu dolar? Yao Jing bertanya. Itu benar, tapi bagaimanapun, dia menghabiskan lebih dari 200.000 uang nyata, saya tidak bisa membiarkan platform membayar kembali uangnya. Anda bilang, bayar kembali uangnya dan jelaskan, sehingga setidaknya kita menang tidak bersalah. Adapun apa yang akan dia lakukan selanjutnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Kata Song Shiking. Dan uang untuk makan malam tadi malam, kata Yao Jing. Ya, aku akan memberikannya bersama, dan aku akan menghitungnya sekarang, kata Song Shiking sambil menghitung akun. Yao Jing bangkit dan berjalan ke sisi Stephen Lin, menghela nafas. Jangan pernah menghabiskan uang di luar kemampuan Anda, dan jangan memajukan gaji masa depan Anda, kata Stephen Lin lembut. Yao Jing mengangguk dan tiba-tiba teringat adiknya yang akan membeli sebuah villa di kota Rongjin. Pekerjaan apa yang dapat dimiliki oleh seorang yang baru lulus kuliah yang dapat mendukungnya untuk membayar cicilan rumah untuk sebuah villa? Jika itu hanya apartemen biasa, maka tidak apa-apa untuk mengatakan, untuk villa. Bahkan dia tidak berani memikirkan bagaimana kakaknya bisa membelinya. Tanda tanya. Yao Jing melirik Stephen Lin. Dalam 4 tahun pertama menikah dengannya, pria ini telah menanggung penghinaan dan menanggung beban berat, dan tidak pernah menunjukkan apapun di depannya. Bukankah dia juga menghabiskan 4 tahun bersamanya? Orang yang tidak memiliki cinta bisa melakukan ini, mengapa mereka yang memiliki cinta tidak bisa melakukannya? Yao Jing sangat bingung. Setengah jam kemudian, Song Shiking telah menghitung jumlah uang yang telah dihabiskan Zhao Dalong untuknya. Total 289.350 yuan. Kata Song Shiking. Apakah kamu punya cukup uang? Tanya Yao Jing. Masih lebih dari 180. 000. Kata Song Shiking. Aku akan mentransfernya padamu, kata Yao Jing.
Terima kasih, Jingjing, aku pasti akan mengembalikannya kepadamu sesegera mungkin. Kata Song Shiking tergerak. Dalam bisnismu, meskipun uang datang dengan cepat, sumber banyak uang tidak jelas. Kamu harus lebih memperhatikan di masa depan. Desak Yao Jing. Aku akan mencoba yang terbaik, hei. Song Shiking menghela nafas. Saat itu, langkah kaki terdengar di luar pintu. Semua orang melihat ke pintu dan melihat Zhao Dalong berjalan masuk sambil tersenyum. Maaf, aku baru saja malu, kata Zhao Dalong. Kakak Dalong, apakah kamu tahu mengapa saudara iparku tidak ada di sini bersama kita? Song Shiking bertanya. Aku tidak tahu, bagaimana kamu bertemu dengannya? Zhao Dalong bertanya. Dia membeli asuransi kecelakaan untuk dirinya sendiri untuk membayar Anda kembali, dan kemudian melompat ke laut. Untungnya, dia diselamatkan oleh Stephen Lin, kata Song Shiking. Kamu berbicara omong kosong, apa yang harus dibayar kembali, apa yang saya miliki adalah uang, kata Zhang Dalong dengan kaku. Saudara Dalong, saya tahu semua tentang situasi Anda. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa. Uang yang telah Anda gesekkan pada saya selama lebih dari setahun adalah sekitar 290.000. Saya akan mentransfer semua uang itu kepada Anda nanti. Cepat dan bayar kembalikan uang yang kamu hutangkan kepada orang, dan uang untuk TK anakmu tidak bisa ditunda lagi. Setelah siaran langsung, jangan tonton, habiskan lebih banyak waktu dengan istri dan anak-anakmu, bekerja lebih keras, dan berikan anak-anakmu dan istri kehidupan yang lebih baik. Ini adalah pria seusiamu yang harus bertanggung jawab, kata Song Shiking dengan serius. Ini, Xiao Song, jangan seperti ini, bukankah itu baik untuk kita? Sebenarnya, aku tidak mencintai istriku lagi, dan aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya lagi. Aku menyukaimu, kata Zhao Dalong. Begitu kata-kata itu jatuh, Yao Jing berjalan di depan Zhao Dalong dalam 1 atau 2 langkah, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Terkunci. Zhao Dalong, yang ditampar wajahnya, sedikit bingung. Kamu bajingan, kata Yao Jing marah. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.